asma'i bagian yang pertama yaitu maf'ul bih ya. Apa itu definisi maf'ul bih? Maf'ul bih ialah wal ismu mansubun yaqa'u bihi al-fi'lu, yaitu maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang dikenakan kepadanya suatu perbuatan atau bisa disebut sebagai objek. Contohnya yaitu ini. Maju kamera maju. Yaitu darabtu jaidan amran. Nah, maf'ul bihnya yaitu amran ya teman-teman. Di sini amran menjadi maf'ul bih, kemudian jaidannya menjadi subjek fa'il, terus darabtunya menjadi fi'il yaitu pekerjaan. Nah, maf'ul bih ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu isim zohir, yang kedua isim dhamir. Nah, isim zohir itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya ya. Kemudian ada isim dhamir. Isim dhamir itu terbagi menjadi dua, yaitu ada munfasil, terus ada mutasil. Munfasil itu artinya tuh pisah ya. Nah, yang mutasil itu bersambungan. Nah, kedua pembagian ini semuanya terbagi menjadi 12 masing-masing ya. Itu kayak yang dorabtu wa dorabna dan lain-lain. Nah, kemudian mansubatul asma'i bagian yang kedua yaitu ada masdar ya teman-teman. Masdar yaitu wal ismu mansubun alladhi yajibu salisan fi tasrifu fi'li. Masdar ialah adalah isim yang dinasabkan yang menempati tempat ketiga dalam tasrifan. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu darabtu yadribu dorban. Nah, seperti yang disebutkan tadi, menempati tempat ketiga dalam tasrifan. Nah, ini adalah tasrifan ya. Di sini yang menempati tempat ketiganya yaitu dorban. Jadi dorban ini kedudukannya menjadi masdar. Kemudian masdar ini terbagi menjadi dua, ada lafzi dan maknawi. Nah, lafzi itu apa? Lafzi itu yang dia itu lafaz dan maknanya itu sama. Contohnya itu seperti kota tubuh kotlan ya. Kemudian maknawi itu contohnya seperti jalastu ku'udan. Dia itu lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan akun yang sebelumnya yaitu bab dorob. Bab dorob ini buat muwaktin atau makan itasok gula ala takdirin ini indah Arab. Dorob adalah isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat yang dinasabkan menurut kalangan orang Arab, yang dimana nasobkan dengan mengira-ngira atau ditakdiri fi, mengira mana fi. Dorob berbagi menjadi dua, yaitu dorob yang pertama dorob zaman. Dorob zaman wasmu zaman al-mansubu bitakdiri fi. Dorob zaman ialah isim yang dinasobkan dengan menakdirkan makna fi pada atau di dalam. Contohnya, sebelum ke contohnya kita akan memahami tentang macam-macam dorob zaman dulu. Macam-macam dorob zaman yang pertama ada al-yaum, ghadan, sobahan, masaan, sanatan, syahran. Contoh dari dorob zaman yaitu subuh, sumbul yauman isnain. Sumtu, saya puasa pada hari Senin. Pada lafaz al-yauma ini dinasabkan dan dia menakdirkan ini artinya di hari Senin dan dia menakdirkan makna fi. Sebenarnya dan musim, tapi dia menakdirkan karena dia menjadi dorob zaman. Lanjut pembahasan nomor 2 yaitu dorob makan. Dorob makan Huasmul makan kemansubu bitakdiri fi. Dorob makan ialah isim makan yang dinasabkan dengan menakdirkan makna fi. Contoh macam-macam kalimat dorob makan yaitu yang pertama ada amama, khalf,
khalfa, fauqa, tahta, dan inda. Langsung ke contoh dzaraf makan ya. Oke, ini yang dzaraf, ini yang dzaraf zaman, ini zaman, yang ini yang makan. Salah satu amal jadi saya belum depan saya. Lafaz amama ini dinasobkan karena dia mendapatkan makna fi dzaraf makan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan sebagai asma yang keenam yaitu at-tamyiz. At-tamyiz wal ismul mansub alladzi al-madhu lima abahama minadawati al-nisati. Tamyiz itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan kepada kesamaran jadat atau kesamarannya nisbat. Tamyiz, contoh tamyiz yang menjelaskan pada kesamaran jadat seperti lafaz tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba mengalir, siapa? Zaidun Zaid. Apa yang mengalir? Ngarokon, yaitu keringatnya. Jadi lafaz ngarokon di sini menjelaskan pada kesamaran zatnya Zaid. Lalu contoh yang kedua yaitu menjelaskan pada kesamaran nisbah seperti lafaz asdada Zaidun adaban. Asdada bertambah, siapa? Zaidun Zaid. Apa yang bertambah? Adaban, yaitu budi pekertinya. Jadi lafaz adab di sini itu menjelaskan pada kesamaran sifatnya Zaid. Di sini saya akan menjelaskan pembagian mansubatil asma yang kelima. Pembagian mansubatil asma yang kelima yaitu al-hal. Pengertian hal yaitu wal ismul mansubu al-mufassaru lima abahama minal hayati. Hal yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap kesamarannya dari tingkah. Contoh hal yang pertama yaitu menjelaskan pada kesamarannya tingkahnya fa'il seperti lafaz jaa Zaidun raqiban. Jaa datang, siapa? Zaidun Zaid. Raqiban tingkahnya Zaid yaitu orang yang menaiki kendaraan. Jadi lafaz raqiban di sini itu menjelaskan pada kesamarannya Zaid yang Zaid ini kedudukannya menjadi fa'il. Lalu contoh yang kedua yaitu maf'ul. Hal menjelaskan pada kesamarannya maf'ul seperti lafaz darabtu Zaidan jalisan. Darabtu saya memukul Zaidan terhadap Zaid. Tingkahnya Zaid jalisan yaitu orang yang duduk. Jadi lafaz jalis di sini menjelaskan kesamaran tingkahnya Zaid yang kedudukan Zaid di sini sebagai maf'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Abdul Nazar menjelaskan tentang bab istisna. Bab istisna yang perlu diketahui lebih awal yaitu huruf-huruf istisna. Yang pertama ada ilah, ghairu, siwan, sawain, qala ada hasya. Dan di bab istisna ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama ketika istisna atau susunan kalimatnya itu berupa tamujah, maka diwajibkan dibaca nasab. Seperti contoh qomal qaumu illa Zaidan. Lafaz Zaidan di sini dibaca nasab karena kalimatnya ini berupa tamujah. Kemudian ada tamanfi. Tamanfi ini hukum pembacanya bisa nanti di mustasnanya itu bisa dibaca badal atau nasab. Contohnya ma qomal qaumu illa Zaidun dan bisa ma qomal qaumu illa Zaidan. Kemudian yang ketiga ada kalam nakis. Kalam nakis ini pembacaannya ya ialah ala hasabil awamil, yaitu tergantung pada amilnya. Contohnya maqama illa Zaidun, kemudian ma darabtu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Kemudian pada
huruf istisna selain illah, yaitu lafadz ghairu, siwan, suwan, dan sawain, itu begitu memustasnakan atau memperkecualikan dengan huruf yang 4 ini, maka hukumnya dibaca majrurun ghairu. Contohnya seperti lafadz maqamal qaumu ghairu zaidin. Kemudian pada huruf yang pola ada hasya, itu hukum pembacanya nanti bisa yajuzu nasbu wa jarhu, bisa dibaca nasab dan jar. Ya, sekian dari saya. Baik, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Sekarang bab la. Bab la itu huruf la linafi jinsi yang mentiadakan suatu jenis. Ada beberapa ketentuan untuk menggunakan huruf la ini. Yang pertama, jika ingin beramal nasab, syaratnya itu yang pertama nih, nasibun nakirota biwati tanwinin idza basyaratin nakirota walam tatarala. Jadi huruf la ini bisa menasabkan ketika kalimat setelahnya itu berupa isim nakiro yang tanpa tanwin dan bertemu langsung dengan huruf la tanpa adanya pemisah. Contohnya lafadz la rojula fid dari. Nah, rojula di sini isim nakiro, sedangkan bertemu langsung dengan la, tidak ada kalimat pemisah di antaranya. Maka hukumnya dibaca nasab la rojula fid dari. Ketentuan yang kedua yaitu fa'il lam tubasyir wajib rafu wajib tikrarullah. Ketika la dan isim nakirahnya ini tidak bertemu langsung atau ada pemisah di antara mereka berdua, maka wajib dibaca rafa dan wajib mengulang la. Jadi la-nya ada 2. Contohnya ini, la fid dari rajulun wala imraatun. Nah, la sama rajulun ini kan ketika ingin dibaca nasab harus bertemu langsung. Tapi di sini ada pemisah lafadz fid dari. Maka ketentuannya adalah wajib dibaca rafa dan wajib mengulang la. La fid dari rajulun wala imraatun. Kemudian yang ketiga, fa'in takarrarna jaza imanuha wa ilmuha. Ketika la-nya itu diulang, ketika adalah 2 la dalam satu contoh, maka hukumnya itu jaza imanuha wa ilmuha, diperbolehkan, boleh mengamalkan atau dalam artian dibaca nasab dan boleh tidak dibaca nasab. Contohnya la rojula fid dari wala imro'ata, bisa gitu, dan bisa la rojulun fid dari wala imro'ata. Ya, cukup sekian. Oke, saya di sini untuk melanjutkan penjelasan tentang masubahul asma dari masubah. Selanjutnya ada munada. Apa sih munada? Munada adalah panggilan. Nah, macam-macam munada ada 5. Yang pertama, munada mufrad alam. Munada yang bertujuan untuk memanggil satu orang nama satu orang. Contohnya ya Zaidu, wahai Zaid. Terus yang kedua ada munada nakirah maksudah. Itu untuk memanggil orang yang dimaksud tapi tidak langsung orang. Contohnya saya mau memanggil Mas Rosil. Beliau berada di sekumpulan para lelaki. Manggilnya ya Roy dulu. Tapi maksudnya adalah Mas Rosil itu. Terus yang ketiga ada munada nakirah ghairu maksudah. Apa sih munada nakirah maksudah itu? Munada nakirah maksudah ghairu maksudah adalah panggilan yang ditujukan untuk segerombolan laki-laki. Nah, kalau yang tadi kan udah ada maksudnya ya, satu orang di antara lelaki. Tapi kalau ini buat panggil siapapun lelaki itu, caranya dengan mengucap ya rojula. Oke. Terus lanjut yang keempat, ada yang nada hadaf.
Munada mudhof itu susunan dari mudhof dan mudhof ilaih, yaitu susunan idhofah. Di sini contohnya ya ulama Zaidin, wahai pembantunya Zaid. Oke, terus langsung lanjut ke contoh kalimat yaitu munada isim mudhof. Apa munada isim mudhof itu adalah panggilan yang menyerupai mudhof min Zaid, tapi beda. Contohnya dia tosian jamalah, wahai para tadi. Oke, sekarang lanjut poin yang ke-10. Ada maf'ul li ajli wal ismul mansubul ladzi yukariru bayaan disababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim masuk yang menjelaskan tentang terjadinya sesuatu. Jadi kalau kita mau menyebut alasan atau ya itulah alasan untuk terjadinya sesuatu bisa menggunakan maf'ul li ajli. Contohnya, qoma Zaidun ijlalan li amri. Artinya Zaid berdiri untuk menghormati li amri. Nah, Zaid itu berdiri sebabnya untuk menghormati amr itu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Silakan dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang maf'ul ma. Maf'ul ma adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan perkara yang perkara itu disertai perkara lain. Contoh, Ja'al amiru wal jaisa, artinya raja datang bersama tentaranya. Di sini yang menjadi maf'ul ma adalah lafaz wal jaisa karena menjelaskan bahwa raja itu datang bersama tentaranya. Dan wal jaisa ini dibaca nasab. Saya melanjutkan amil yang masuk kepada mubtada dan khabar itu ada 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zanna wa akhwatuha. Apapun kana wa akhwatuha, mereka merafa'kan isim mubtada dan menasabkan khabar. Kana wa akhwatuha itu adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa soro wa laisa wa ma zala wa ma in fakka wa ma fatiha wa ma kariha wa ma dama dan apa-apa yang bisa ditasrif dari semua seperti kana yakunu kun wa asbaha yusbihu asbih. Contohnya kana Zaidun qadiman wa laisa amrun syafisan. Apapun inna aqwaluha, mereka menasabkan mubtada dan merafa'kan kabar. Inna wa aqwaluha adalah inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa lita wa la'alla. Contohnya inna Zaidan qa'imun wa lita amran syafisun. Mansubatil asma yang nomor 14 yaitu tawabi atau yang artinya pengikut, dia mengikuti. Tawabi itu ada 4. Yang pertama ada makan atau taukid badal. Tawabi adalah isim yang harus mengikuti kepada manku, seperti naat harus mengikuti kepada manku, atof harus mengikuti kepada manku, taukid harus mengikuti kepada muakkar, badal harus mengikuti kepada benda mengikuti. Harus mengikuti dari segi apanya? Dari segi
Yang ini 4/10. Empatnya adalah harus sama dari segi mi'rab, jenis, segel atau jumlahnya, dan harus sama dari segi isimnya. Sedangkan yang 10 adalah harus sama dari segi rofa, masuk atau khofadnya, mudzakkar atau muannasnya, mufrad, tasniyah atau jamaknya, ma'rifat atau nakirahnya. Nah, untuk membuktikannya kesamaan tabi dan madkunya, kita langsung dengan banyak saja. Contoh akan mengikuti kepada mahmud seperti lafaz qoma zaidun al-aqil. Qoma telah berdiri, siapa zaidun zaid al-aqil yang berakal. Yang menjadi nakat adalah lafaz al-aqil, dan yang diikutinya adalah atau manhutnya adalah zaidun. Kita buktikan sama-sama apakah mengikuti ketentuan 4/10 atau tidak. Yang pertama, mengikuti i'rabnya sama atau enggak. Zaidun rafa, nasab atau khafad. Karena di sini zaidun menjadi fa'il, maka i'rabnya harus rafa. Kita lihat al-aqilu apakah sama rafa, dan ternyata akhirnya ini akhiri dengan doma yang berarti rafa. Yang kedua, jenisnya mudzakkar atau muannas. Zaidun di sini jelas mudzakkar, al-aqilu juga mudzakkar, sama dua. Yang ketiga, sifatnya atau jumlahnya tuh. Zaidun di sini sendiri atau satu, al-aqilu juga sendiri karena tidak ada ciri tasniah dan jamaknya. Yang terakhir ada isim, apakah itu ma'rifat atau nakirah. Zaidun di sini ma'rifat karena isim alam. Al-aqilu juga isim ma'rifat. Meskipun ma'rifatnya beda, tapi sama-sama ma'rifat. Kalau saya itu isim alam, isim ma'rifat alam. Kalau al-aqilu isim ma'rifat alif lam.